berkomunikasi dan itu butuh untuk kita sadari. Nah, communicate to influence, artinya kita berkomunikasi untuk mempengaruhi. Kalau misalnya saya tanya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang lain, kira-kira tujuannya apa sih? Ya pasti ya, kita setiap hari berkomunikasi ya dengan orang lain. Tapi kalau boleh saya tahu, saat Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang lain, maka tujuan Bapak Ibu berkomunikasi itu apa? Apa tujuan Bapak Ibu berkomunikasi dengan orang lain? Untuk menyampaikan maksud kita, Pak Ronald, yes. Ya, Pak Danielson ngobrol dengan orang lain supaya apa? Maksudnya Pak Danielson itu sampai ke orang lain. That's good. Thank you, Pak Danielson. Nah, yang lainnya boleh mungkin sharing. Pak Adi dari Jakarta, kemudian Ibu Rina dari Bualemo. Saat berkomunikasi dengan orang lain, apa tujuan dari komunikasi yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang selain menginformasikan, menyampaikan maksud. Misalnya kalau kita oke Bapak Ibu sebagai seorang pejabat di instansi ataupun sebagai direktur. Nah, kadang-kadang menyampaikan sebuah maksud itu dengan tujuan yang bisa macam-macam. Secara umum, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu ada 4 tujuan dari bentuk komunikasi yang kita maksudkan. Jadi, pertama, kita bisa saja misalnya menyampaikan sebuah pesan ke orang lain, tapi tujuannya apa? Untuk memberikan info, ya, informasi. Jadi, misalnya Bapak Ibu ngobrol dengan orang, dan kemudian Bapak Ibu sampaikan beberapa hal. Nah, ketika menyampaikan beberapa hal tersebut, tujuannya adalah apa? Untuk memberikan informasi. Ya, informasi. Yang kedua, kita berkomunikasi dengan orang lain, itu tujuannya adalah untuk apa? Misalnya apa? Untuk memberikan perintah. Ya, memberikan perintah. Kalau berkomunikasi sekedar memberikan informasi ya, kita sekedar apa yang kita tahu kita sampaikan tanpa ada kemudian satu kebutuhan bahwa apa yang kita sampaikan ke orang lain itu harus dia lakukan, harus dia kerjakan, harus di follow up. Sekedar sampaikan saja. Nah, contohnya misalnya apa? Ketika guru mengajar siswa, nah, saat mengajar, guru itu bisa dibilang memberikan informasi kepada siswa. Nah, perihal informasi yang diberikan guru itu kemudian ditindaklanjuti oleh siswa, maka itu tidak ada kewajiban buat siswa karena sifatnya informasi. Akan beda kalau misalnya perintah. Jadi kalau bentuknya perintah berarti apa? Sesuatu yang secara tegas, secara lugas harus dikerjakan. Ya, jadi itu adalah tujuan lain dari komunikasi. Nah, selain kedua hal ini, ada juga komunikasi yang kita lakukan sehari-hari yang dia tujuannya adalah apa? Untuk menghibur. Nah, untuk menghibur. Ya, jadi bentuk komunikasi menghibur misalnya apa? Kita lagi ngobrol dengan teman-teman, lagi diskusi, tiba-tiba kemudian kita ingat sebuah cerita lucu, kita sampaikan ke orang lain. Ketika kita sampaikan, dia ketawa, senang, nah itu tujuannya menghibur. Kita berkomunikasi dengan orang lain dengan tujuan untuk menghibur. Dan ada bentuk komunikasi lagi yang kita bicara kepada orang lain, tapi tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi. Ya. Jadi, memberikan info, memberikan perintah, menghibur, menginspirasi. Itu adalah tujuan dari komunikasi yang kita lakukan. Nah, sebenarnya apapun tujuan dari komunikasi yang kita lakukan, maka setiap bentuk komunikasi ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Ya, kita mempengaruhi orang lain. Nah, tapi pada sesi hari ini kita akan
berdiskusi, membahas secara lebih mendalam. Ketika kita mempengaruhi orang lain, kita ingin bagaimana pengaruh kita itu punya dampak besar bagi mereka dan kemudian mengubah kehidupan mereka dan juga mengubah kehidupan kita. Inilah yang menjadi fokus kita, bagaimana berkomunikasi menginspirasi. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, oke, ada beberapa yang masuk ya, Ibu Maria dan Pak Ruli. Sebentar, saya... Oke, makasih Bu Ani ya, sudah dibuatkan resume ya. Nah, yes. Nah, jadi tujuan dari informasi ini ada empat ini, ada empat ini. Nah, sekarang kalau yang kita maksudkan adalah berkomunikasi untuk mempengaruhi yang mana, maka sebenarnya keempat-empat ini adalah bentuk pengaruh, tapi pengaruhnya bisa dibilang apa ya? Ada yang sekedar pengaruhnya di level bawah ataupun kecil, tapi ada pengaruhnya yang betul-betul berdampak. Nah, pengaruh yang betul-betul berdampak adalah ketika kita berkomunikasi di mana kita menginspirasi. Di mana kita menginspirasi orang. Nah, bentuk-bentuk komunikasi ini, Bapak Ibu, ternyata, ya, kalau saya buatkan garis seperti ini, maka semakin ke atas, komunikasi yang dihasilkan itu akan punya dampak terbentuknya hubungan emosional yang kuat. Kalau yang ke atas. Contoh misalnya begini. Anda berkomunikasi dengan orang lain dan ketika Anda menyampaikan sesuatu kepada orang lain sekedar menginformasikan. Maka orang akan sekedar mendengar dan kemudian ya sudah, terserah itu. Tidak ada ikatan emosional, tidak ada feel yang muncul dari apa yang Anda sampaikan. Begitu juga ketika misalnya Anda memberikan perintah. Tapi akan berbeda kalau saat Anda menghibur orang lain itu. Anda ngobrol dan kemudian Anda menceritakan sebuah kisah lucu, orang itu tertawa, orang itu senang, maka perasaan senang itu akan men-trigger satu hubungan yang emosional antara diri Anda dan dirinya. Hingga akhirnya kemudian orang itu merasa, oke, saya kok dekat dengan si A itu nyaman ya. Kenapa? Karena orangnya lucu. Kalau dekat dengan dia apa? Rasanya seger, rasanya wah happy, rasanya wah senang gitu. Maka itu yang kita maksudkan. Atau misalnya, wah saya senang dengan si B. Orangnya kenapa? Ya sangat inspiratif itu. Jadi kalau dekat dengan dia itu selalu ada hal yang bersemangat. Mendengar dia berbicara itu, oh rasa-rasanya antusias saya langsung naik gitu. Maka saya senang dengan si B. Dan itu tidak terjadi kalau misalnya komunikasi yang kita gunakan adalah informasi ataupun perintah. Nah, semakin ke atas, maka hubungan emosional semakin tinggi. Nah, selanjutnya, semakin ke kanan, ini juga punya dampak. Komunikasi yang kita lakukan, itu akan bisa menghasilkan dampak tindakan. Ya, dampak tindakan. Ada action. Anda berkomunikasi dengan orang lain, sekedar ngasih info, info itu tidak membuat orang bertindak. Yang bikin membuat orang bertindak apa? Perintah. Ya kan? Kalau Anda perintahkan orang itu dan Anda punya otoritas untuk memerintahkan orang itu, maka perintah Anda membuat dia bertindak. Tapi kalau sekedar informasi, tidak akan membuat dia bertindak. Nah, disinilah satu hal yang kita butuh kesadaran sebenarnya di dalam berkomunikasi. Sebelum kita ngobrol dengan orang lain, kita cari tahu dulu tujuan kita bicara ini apa. Apakah menginformasikan, memberikan perintah, menginspirasi, ataupun menghibur. Kadang-kadang yang bikin atau memunculkan masalah itu adalah, misalnya masalah yang muncul
pada diri kita. Kita merasa jengkel, kesal gitu. Orang itu sudah dikasih tahu, tapi kok tidak berubah ya, misalnya. Misalnya, kita ingin orang dekat kita, tim kita, karyawan kita, agar lebih disiplin, datang tepat waktu. Nah, kita dekati dia dan kemudian kita bilang, kamu besok datang sesuai dengan jam masuk ya. Jam masuk kita adalah pukul 8.00. Oke? Ya, ya Bu, ya Pak. Nah, besoknya apakah orang itu akan datang, bisa dipastikan akan datang pukul 8.00? Ya bisa iya, bisa tidak, tapi sebagian besar tidak. Kenapa? Karena ketika kita menginformasi, ketika kita berbicara dengan orang itu, ya yang kita lakukan adalah apa? Memberikan dia informasi. Ya, informasi itu tidak punya daya dorong untuk membuat orang beraksi. Beda dengan apa? Ketika kita beri perintah. Kamu saya perintahkan, besok datang pukul 7.30. Paham? Perintah. Nah, karena itu perintah, pasti ada tindakan. Tapi apa? Walaupun ada tindakan, kita ingat, pola komunikasi perintah itu betul menghasilkan aksi, namun menciptakan hubungan emosional yang rendah. Orang ikut karena kita perintah, kadang-kadang dia ikut apa yang kita mau, tapi respeknya kurang. Rasa nyamannya kurang, rasa senangnya kurang. Akan beda kalau misalnya kita kasih dia inspirasi. Seekor elang itu akan dikelilingi oleh elang-elang. Karena apa? Karena elang-elang akan melihat bahwa elang yang besar itu adalah panutan, idola. Nah, kamu itu termasuk senior di perusahaan ini. Pastikan kamu memberikan contoh yang baik. Sama seperti seekor elang. Sehingga apa? Elang-elang kecil yang ada di sekitarmu akhirnya bisa mengikuti jejakmu. Oke? Nah, tanpa kita harus ngasih tahu, besok kamu jangan terlambat lagi, besok kamu jangan bolos lagi, dan sebagainya. Dari cerita kita, dia terinspirasi dan dia akhirnya paham. Nah, apakah dia kemudian bertindak? Ya, dia bertindak. Tapi apa? Selain dia bertindak, dia tidak merasa kita lukai. Justru akhirnya apa? Apa yang kita lakukan meningkatkan hubungan emosional kita dengannya. Dan dia menjadi rasa sangat nyaman. Nah, jadi di dalam bagian ini, kita bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah tolong orang jadi tidak suka atau nyaman. Jadi suka. Ini tanpa aksi. Nah, ini dengan aksi. Ya. Nah, sekarang memahami hal ini punya hubungan apa dengan target kita hari ini? Untuk bisa menjadi orang yang ketika berkomunikasi, maka komunikasi kita mempengaruhi. Di sini kita melihat bahwa ternyata kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, maka pengaruh kita akan jauh lebih besar, lebih kuat, lebih dalam kalau kita mempengaruhinya melalui apa? Dengan cara apa? Memberikan inspirasi. Kenapa lebih kuat, lebih dalam? Karena pengaruh kita membuat orang beraksi, namun sekaligus juga membuat hubungan kita dengan dia erat, nyaman, dekat. Sehingga kita punya target akhirnya. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah punya gambaran berarti.
mulai hari ini, coba pikirkan. Hal apa yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika berkomunikasi dengan orang lain yang itu bisa memunculkan inspirasi. Karena ketika kita memunculkan inspirasi, inilah yang akhirnya akan membuat mereka apa? Membuat mereka tergerak, terpengaruh. Oke, nah selanjutnya, untuk membuat orang terinspirasi, tergerak, apa sih yang kita butuhkan? Atau gimana, coach, misalnya seperti ini. Saya nggak tahu itu, apa yang harus saya lakukan agar kemudian bisa menjadi orang yang bisa menginspirasi. Nah, memang tidak bisa dipungkiri dengan keterbatasan pengetahuan kita, dengan keterbatasan wawasan kita terhadap lingkungan, kadang-kadang kita mendevelop diri kita untuk secara dominan punya satu cara berkomunikasi tertentu. Ada orang yang misalnya ketika dia berkomunikasi dengan siapapun, entah untuk konteks apapun, maka stylenya adalah informasi. Ya. Jadi, apapun yang disampaikan, nadanya adalah nadanya memberikan informasi. Walaupun itu perintah, gayanya adalah gaya memberikan informasi. Ada juga orang yang kemudian dalam berkomunikasi, segala sesuatu yang disampaikan itu kesannya apa? Perintah. Apalagi kalau misalnya di dunia militer ya. Nah, ini adalah hal yang lazim, yang lumrah. Sedikit-sedikit perintah. Apapun bentuknya adalah perintah-perintah. Ataupun misalnya orang yang kemudian dia seringkali adalah apa? Yang dilakukan adalah menghibur. Jadi contoh misalnya, Anda kalau ketemu dengan Sule, ketemu dengan siapa lagi ya? Andre. Nah, itu adalah tipikal orang, ngobrol apapun, menyampaikan apapun, itu konteksnya akan jadi apa? Hiburan. Nah, tapi tidak masalah sebenarnya. Kalau kita kemudian merasa kita adalah cenderung orang yang kalau berkomunikasi itu selalu memberikan informasi. Kita adalah orang yang selalu memberikan hiburan. Atau kita adalah cenderung orang yang suka memberikan perintah. Atau bagus kalau misalnya kita adalah orang, wah saya termasuk kalau berkomunikasi itu selalu menginspirasi orang. Nah, kenapa? Karena ini adalah kecenderungan saja. Yang itu kita bisa ubah. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ajak teman-teman semua, boleh jawab langsung, boleh kemudian di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman, gaya komunikasi teman-teman selama ini, sejauh ini, dominannya mana? Apakah memberikan informasi, memberikan perintah, menginspirasi, atau menghibur? Oke. Silakan tuliskan di kolom chat, ataupun bisa dijawab secara langsung. Saya ingin tahu. Oke, dari Pak Daniel cenderung memberikan informasi. Good. Thank you. Bu Nur Hayati memberikan informasi. Pak Rian memberikan informasi. Oke. Ada lagi? Pak Rizal ya. Oke. Memberikan informasi. Ya, oke. Satu lagi. Silakan. Anda ketika berkomunikasi cenderungnya apa? Masuk dalam kategori mana itu? Anda berbicara. Apakah cenderung memberi perintah, memberikan humor, memberikan informasi? Oke, Ibu Maria ya, memberikan informasi. Yes, sebagian besar kita ketika berkomunikasi itu cenderung adalah kita mengkomunikasikan segala sesuatu itu sekedar memberikan informasi. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya teman-teman pernah mengalami satu situasi, kok saya ngobrol dengan dia, saya misalnya harus menyampaikan sesuatu, tapi kemudian kok rasa-rasanya saya tidak dengar. Rasa-rasanya apa yang saya sampaikan itu diabaikan, tidak diperhatikan, ataupun tidak dilakukan. Nah, maka yang terjadi, bisa jadi itu. Kita harusnya misalnya memberikan perintah, ya kita hanya memberikan informasi. Ya, kenapa kita kemudian jatuh pada memberikan informasi, padahal kita harusnya memberikan perintah? Karena ada perasaan tidak enak ketika kita harus memberikan perintah. Nah, ini contohnya. Ya, semakin kita memberi perintah, semakin banyak perintah yang kita berikan, semakin membuat orang tidak nyaman. Sama seperti informasi. Nah, sehingga cenderungnya kita sekedar memberikan informasi. Oke, Ibu Hanias. Wah, Ibu Hani ya, memberikan inspirasi. Nah, jadi kita sudah tahu itu. Oke, kita cenderungnya yang mana. Tapi,
yang utama seperti ini ya. Walaupun teman-teman sudah tahu cenderungnya di mana, maka itu sesuatu yang sebenarnya bisa dirubah. Ya, kita hanya butuh tahu caranya saja. Jadi, kalau teman-teman misalnya pernah lihat siapa ya? Kalau sekarang si Baim Wong ya, Baim Wong. Baim Wong itu kan sebenarnya adalah orang yang muncul di dunia entertain ya. Dan ya kalau kita lihat dari cara dia bicara, cenderung dia adalah orang yang suka menghibur. Tapi, coba Bapak Ibu perhatikan. Kesini terakhir-terakhir, ya dia selain menghibur, dia menginspirasi. Gitu. Atau misalnya contoh lainnya, kalau kita dengar misalnya Pak Sandiaga Uno berbicara, Pak Sandiaga Uno itu adalah orang yang cerdas. Ya, orangnya cerdas, sangat analitik sekali. Sehingga yang terjadi adalah beliau ketika berbicara, sebelum-sebelumnya apa? Cenderung apa yang disampaikan adalah informasi. Informasi. Tapi kemudian, ya dengan mulai terjun di bidang kemanusiaan, kewirausahaan, dan sebagainya, beliau mulai mengubah dari banyak memberikan informasi menjadi inspirasi. Nah, Mark Zuckerberg, ya, itu juga tipikal orang yang cenderung apa? Informatif. Nah, tapi sekarang dia mengubah dirinya menjadi orang yang inspiratif. Contoh lainnya, kalau yang suka perintah itu apa? Di dunia bisnis, dunia itu si Steve Jobs. Nah, Steve Jobs itu terkenal ya, kisahnya, dia termasuk orang founder yang pernah didepak, dikeluarkan dari perusahaannya karena apa? Sikap arogannya. Kenapa? Karena dia kalau berkomunikasi dalam konteks apapun itu perintah. Namun, ya Steve Jobs akhirnya mengubah pendekatan dia menjadi pendekatan yang inspiratif. Dan artinya apa? Ya kita sebenarnya bisa mengubah dari sekedar menginformasikan menjadi inspiratif. Dari sekedar suka memberi perintah menjadi inspiratif. Dari sekedar menghibur menjadi inspiratif. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ini ya yang menjadi tentunya ya. Jadi tujuan kita. Agar kita bisa berkomunikasi yang memberikan pengaruh dalam konteks memberikan inspirasi, maka yang kita butuh lakukan adalah yang pertama, Anda pastikan ketika berkomunikasi, Anda berkomunikasi dengan cara yang itu bisa meningkatkan perasaan nyaman orang. Ya. Perasaan nyaman orang, kemudian memunculkan emosional yang kuat antara kita dengan dia. Ya. Jadi lihat, kolom inspirasi itu adalah kolom di mana ketika kita berkomunikasi, impact-nya adalah menghasilkan sebuah hubungan emosional yang kuat. Maka ketika Anda ingin menjadi orang yang inspiratif, hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah memastikan saat berkomunikasi, gaya komunikasi Anda, cara komunikasi Anda membuat orang nyaman, dan dari kenyamanan itu terbangunlah ikatan yang emosional. Ya, ikatan yang emosional. Cara yang kedua, agar menjadi orang yang inspiratif, Anda bisa dengan cara merancang, menskenariokan dalam setiap konten yang akan Anda sampaikan, ada pesan-pesan emosional yang Anda sisipkan. Nah, pesan-pesan emosional ini yang kemudian akan menjadi dasar dari orang akhirnya terinspirasi dengan kita. Nah, sekarang kalau kita misalnya menggali apa sih sebenarnya inspirasi itu. Boleh teman-teman kita diskusi ya. Menurut teman-teman inspirasi itu apa? Inspirasi. Pernah dengar kata inspirasi ya, sering mendengar kata inspirasi. Kalau menurut teman-teman, misalnya inspirasi, maknanya apa? Boleh ya, bantu di kolom chat. Apa itu inspirasi?
contoh. Oke, beliau menjadi inspirasi saya, menjadi contoh saya. Apalagi? Memotivasi, menyemangati ya, Bu Maria. Oke, good. Yes. Inspirasi itu apa kira-kira? Semangat untuk bertindak. Oke, good. Boleh? Pencerahan. Ya? Pencerahan. Pencerahan. Oke, inspirasi itu pencerahan, menemukan pencerahan. Good. Apalagi kira-kira? Mendengar inspirasi itu apa sih? Contoh, oke. Yes. Nah, kalau di dunia medis ya, di dunia medis, inspirasi itu adalah proses kita menarik nafas. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu coba misalnya kalau ada orang medis di sini, jadi kalau kita menarik nafas itu inspirasi. Kalau menghembuskan nafas itu ekspirasi. Ya, inspirasi, ekspirasi. Nah, itu istilah medisnya. Dan sebenarnya inspirasi yang kita maksudkan juga punya makna yang hampir mirip, bisa disebut ya. Karena apa? Karena ketika kita sebut saja mendapatkan inspirasi, itu semacam ada sesuatu yang masuk ke dalam benak kita dan kemudian dia menjadi sebuah energi yang akhirnya menggerakkan kita. Atau misalnya, kita lagi jalan-jalan, kemudian kita melihat sesuatu. Orang sedang berbuat baik pada orang lain. Dan entah kenapa kemudian hati kita terketuk dan jadi semangat, jadi pengen juga berbuat baik. Nah, itu inspirasi gitu. Atau ketika misalnya kita lagi kerja nih, misalnya lagi nulis ya, Bu Christine lagi nulis gitu, ataupun misalnya lagi pengen nulis buku lah. Tiba-tiba kemudian muncul ide, idenya begini. Nah, itu orang bilang apa? Dapat inspirasi. Nah, jadi inspirasi itu adalah satu proses masuknya ide gagasan ke dalam diri kita, ke dalam benak kita yang kemudian itu memicu emosi. Ya, jadi ada muncul perasaan karena kemunculan dari ide itu, gagasan itu. Ketika emosi kita sudah terpicu, muncul perasaan, akhirnya apa? Di situ kita kadang-kadang apa? Langsung, kayaknya jadi termotivasi ya. Nah, jadi orang akan termotivasi hanya ketika dia apa? Terinspirasi gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman semua, kayaknya saya kehilangan motivasi nih. Pernah merasakan saya kehilangan motivasi nih. Maka sesungguhnya bukan kehilangan motivasi, tapi apa? Kekurangan inspirasi. Ya, kita kekurangan inspirasi, kita kehilangan inspirasi. Nah, jadi motivasi itu kalau kita artikan sebenarnya apa? Motivation itu sebenarnya dia dari dua kata, motivation. Motive to action. Motif itu alasan, action itu tindakan. Jadi motivation itu adalah alasan untuk bertindak. Nah, sekarang apa alasan kita untuk bertindak? Tentunya adalah sesuatu yang dari dalam diri kita. Tapi sesuatu dari dalam diri kita itu akan muncul bisa jadi dikarenakan sesuatu dari luar kita gitu. Ya kan? Contoh misalnya, oke, nah ini biasa ya kalau orang yang seneng naik gunung gitu. Orang senang naik gunung. Ketika naik gunung kemudian dia ngelihat sesuatu, kadang-kadang muncul sesuatu di dalam benak kita, pulang ke rumah saya mau buat ini Atau bagi orang yang senang lakukan trip ya, jalan-jalan perjalanan bisnis. Nah, mereka yang berbisnis dan suka jalan-jalan seringkali apa? Yang mereka cari ketika melakukan perjalanan bisnis itu adalah mencari inspirasi. Ide-ide apa yang kemudian itu akhirnya membuat mereka bersemangat dan akhirnya termotivasi untuk mengembangkan bisnis. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan inspirasi. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, kalau kita kemudian menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan mempengaruhi, ya pertama Anda buat ketika Anda berkomunikasi, lakukan pendekatan yang itu membuat orang nyaman, senang, sehingga
menciptakan hubungan emosional yang kuat antara Anda dengan orang itu. Yang kedua, saat Anda berbicara, pastikan konten-konten Anda itu mengandung sesuatu yang bisa memicu emosi. Nah, nanti akan kita bahas detailnya apa. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Bagaimana menginspirasi orang dengan tindakan-tindakan yang membuat orang merasa nyaman, membuat orang merasa ada hubungan emosional. Nah, untuk hari ini, konteksnya kita batasi dulu pada komunikasi yang sekarang memang butuh kita pelajari secara intens. Butuh kita kuatkan otot-otot kita untuk mampu segera beradaptasi, yaitu komunikasi secara online, secara daring. Nah, ada masalah yang biasanya muncul ketika kita berkomunikasi secara daring, yaitu adanya gap jarak, ya. Walaupun ketika misalnya kita berkomunikasi dengan orang secara daring, ya kita ngerasa oke, saya berhadapan dengan orang itu hanya dalam jarak berapa nih? Ya, kalau saya mungkin melihatnya, ya paling kita dalam jarak 1 sampai 2 meter ya. Nah, Bapak Ibu ada di depan saya 1 sampai 2 meter. Tapi tetap feel-nya, perasaannya jauh. Ya, jadi jauhnya bagaimana? Wah, ada yang di Jakarta, ya tetap saya ngelihat ya Ibu Hani itu nggak ada di ruangan saya, walaupun ya wajahnya di depan layar saya. Tapi Bu Hani ada di Garut sana itu. Ataupun misalnya teman-teman ada yang di Jakarta, ada yang di Gorontalo, ada yang di Medan. Nah, perasaan ini secara tidak langsung sebenarnya ikut mempengaruhi bagaimana kemampuan kita menginfluence orang. Jadi butuh ada cara-cara yang butuh kita lakukan. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan yaitu adalah kalau dalam konteksnya komunikasi online, ya, bangun perasaan nyaman. Kata kuncinya ini ya, untuk menginspirasi orang adalah buat mereka merasa nyaman. Nah, kalau dalam konteks komunikasi online, buat audiens kita merasa nyaman dengan apa? Kita menyiapkan tampilan terbaik bagi audiens kita ketika tampil. Paling tidak dalam konteks pertama, yaitu bagaimana posisi kamera kita. Ya. Posisi kamera kita. Nah, posisi kamera kita itu relevansinya kemana? Relevansinya nanti kepada bagaimana terbentuknya koneksi, hubungan emosional. Nah, kalau orang bilang mata itu adalah cerminnya hati, maka bisa jadi mata itulah yang kemudian yang butuh kita jadikan sarana untuk apa? Menyentuh emosi orang. Anda bisa membayangkan misalnya dalam satu konteks Anda berkomunikasi dengan orang lain, tapi yang terjadi Anda sekedar bicara tanpa saling menatap. Maka tentunya dampak emosionalnya beda ya. Ya. Kita ngobrol sama orang dia tapi tanpa saling menatap. Contoh misalnya kita sambil nelpon lah. Ya, feel-nya beda itu sambil dibandingkan ketika kita saling menatap. Sehingga apa? Pastikan kalau Anda berkomunikasi secara online, Anda membuat level kamera Anda itu paling tidak sejajarlah dengan mata. Sehingga ketika Anda ngobrol, seolah-olah Anda sedang berhadapan-hadapan langsung gitu. Ya. Kalau posisinya misalnya, kadang-kadang ini banyak yang saya temukan, orang, ya udah yang penting saya misalnya komunikasi dengan orang lain, apa yang mau saya sampaikan, tersampaikan. Nggak begitu peduli dengan kemudian, oke, letak kamera. Maka yang terjadi adalah kita akan memberikan satu tampilan layar yang itu justru membuat orang tidak nyaman. Ada distrust, ada ketidaknyamanan di situ. Saya mau izin ngasih contoh ya, misalnya. Kadang-kadang orang ketika misalnya melakukan komunikasi secara online, ya laptopnya misalnya diletakkan di meja. Ini contoh saja ya. Kemudian, oke, dinaikkan ke atas. Nah, dia ngobrol seperti ini. Ya, Kak Christine, Kak Hani, oke. Misalnya seperti ini. Kalau saya bicara seperti ini, rasanya gimana? Feel-nya gimana nih? Nyaman nggak, Kak Christine? Teman-teman, enggak ya? Ini rasa-rasanya apa? Kayak ada orang mau nerekam itu kan? Kayak ada raksasa besar yang kemudian pengennya menerkam.
Dan, wah Pak Danielson, capek lihatnya Pak Ronald itu kan. Nah, betul, ada perasaan capek itu. Apalagi kalau misalnya, ya udah lubang hidungnya besar itu kan, jadi tidak nyaman itu. Ataupun sebaliknya, misalnya mungkin ketinggian itu. Nah, kalau ketinggian, jadi rasanya tidak nyaman. Jadi kayak nggak punya power ya kita sebagai pembicara. Nah, jadi caranya adalah teman-teman semua ketika berkomunikasi secara online pastikan kameranya sejajar. Kalau di saya, teman-teman semua ya, saya tumpuk beberapa buku box ya sebagai dudukan dari kamera supaya apa? Bisa mendapatkan letak kamera yang sejajar. Dan ini pengaruh kuat pada bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang menginspirasi, mempengaruhi. Mustahil, teman-teman semua, kita mempengaruhi orang kalau kita sudah membuatnya tidak nyaman. Mustahil kita membuat orang percaya pada kita kalau kita sudah sejak awal membuatnya tidak nyaman. Karena percaya itu pintunya adalah adanya kesamaan. Ya, kesamaan sorot pandang, kesamaan postur, kesamaan konteks pembicaraan, kesamaan kata-kata, kesamaan cara berpikir, ya, kesamaan cara merasa, kesamaan cara berpakaian. Ya kan? Kita jadi lebih mudah percaya kalau ada kesamaan. Contoh misalnya gitu ya, Pak Rizal mungkin Pak Danielson itu, Pak Adi. Kalau lagi misalnya kita senang dengan bola itu, kita misalnya pakai pakaian MU lah misalnya. Kita lagi jalan, kita ketemu dengan orang yang pakai pakaian ya jersey MU. Walaupun nggak kenal orang itu, tapi feel kita jauh lebih oke. Saya ada teman. Ya, walaupun nggak tahu namanya, tapi feel-nya udah ngerasa oke. Saya percaya dengan orang itu. Dibandingkan kemudian ada orang lain dia misalnya pakai pakaian misalnya apa ya, Barcelona. Ya, jadi itu sesuatu yang memang sifatnya apa? Natural ya, alami yang ada di dalam diri kita ya. Jadi bangun kesamaan. Kalau dalam konteks komunikasi online itu level kamera. Kemudian yang kedua adalah pastikan Anda ketika berkomunikasi secara online, cahaya Anda itu cukup menyinari wajah Anda sehingga apa? Tampilannya cerah. Ya. Kita bayangkan, kita akan merasa nyaman ngobrol dengan orang yang kelihatan langsung, jelas, atau dia ngobrol misalnya dari balik kegelapan malam. Kita percayanya mana itu? Misalnya ada yang ngobrol dengan kita itu ya, dengan Bu Rina, dengan Bu Maria gitu, dengan Bu Linda. Dia muncul suara, tapi dari balik bayangan gelap itu. Kira-kira kita nyaman nggak ngobrol dengan orang itu? Walaupun mungkin obrolannya santai, cuman aduh, apa ya ini? Nah, tapi kalau misalnya orangnya kelihatan jelas, oke, muncul trust ya. Jadi itu akan membuat kita lebih mudah untuk membangun emosional kita ketika sesuatunya jelas tadi. Nah, yang ketiga ya dari segi pakaian. Nah, itu juga penting untuk kita sesuaikan agar kita bisa menimbulkan perasaan nyaman dan orang kemudian bisa lebih mudah untuk trust kepada kita. Makanya ketika kita harus berada dalam satu situasi tertentu ya, kita butuh cari tahu dulu. Acara itu konteksnya seperti apa ya? Kita sesuaikan pakaian kita itu. Jangan sampai misalnya oke, acaranya acara formal, kemudian sebagian besar orang menggunakan jas. Kita datang dengan batik. Dan oke sih, nggak masalah sih. Ya, tapi akhirnya apa? Yang muncul justru orang akan ngelihat kita berbeda dan itu bisa jadi sebuah gap untuk lebih kita bisa bonding, kita bisa lebih menyatu dengan orang-orang itu. Karena tadi itu, dari segi berpakaian saja kita sudah beda gitu. Ya, jadi itu ya, dalam hal konteks bagaimana kita berperilaku yang itu bisa membuat orang nyaman dengan kita. Kalau dalam konteks offline, ya yang bisa kita lakukan apa ya? Kita pastikan ketika kita berkomunikasi,
Yang pertama sekali nih, kita berkomunikasi dengan komunikasi mata. Ya, pastikan saat Anda berkomunikasi, Anda lakukan komunikasi mata, bukan kontak mata. Ya. Kadang orang, kalau di apa ya, di dalam beberapa pelatihan, yang pertama ketika ilmu public speaking yang pertama itu adalah pastikan ketika Anda berbicara adalah lakukan kontak mata. Tapi kita buat berbeda, lakukan komunikasi mata. Karena mata kita itu berkomunikasi, Bapak Ibu semua. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Ya. Contoh misalnya, kita saling menataplah dengan orang lain. Ya, tapi misalnya mungkin seperti ini. Oke, saya tidak menggunakan kata-kata, tapi kemudian ketika saya mengubah cara saya menatap, ada pesan yang muncul. Ada kata-kata yang tersampaikan. Nah, itu yang kita maksudkan dengan komunikasi mata. Jadi, sebelum Anda berbicara dengan orang lain, ya, Anda pastikan lakukan komunikasi dulu dengan mata. Nah, caranya bagaimana? Melatihnya. Nah, ini kita sudah sekaligus ya, beberapa hal yang bisa teman-teman langsung praktekkan ya. Usahakan, sekarang setiap kali ketemu orang, lakukan komunikasi mata selama 3-5 detik. Ya. Komunikasi mata seperti apa? Anda tatap mata orang tersebut, tapi di dalam pikiran Anda sedang mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya, ya beda kan misalnya, ada tatapan senang, ada tatapan excited, ada tatapan sinis, ada tatapan marah. Nah, itu komunikasi mata. Dan itu powerful untuk kemudian menciptakan sebuah pesan tanpa sebelum kemudian Anda berkata-kata. Coach, 5 detik rasanya kelamaan, 3 detik oke. Nah, kenapa 5 detik? Itu untuk melatih. Ya, itu untuk melatih dulu ya, Buan ya. Jadi, untuk melatihnya nggak apa-apa, dilamain dulu itu. Dilamain dulu. Saya ngeliatin, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian alihkan sedikit lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Maka, dengan melatih itu, Anda akan menciptakan hubungan emosional yang kuat. Nah, teman-teman masih ingat ya, waktu pertama kali, waktu dulu-dulu lah, atau mungkin lagi sekarang, sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta, itu intensi emosionalnya kuat apa rendah? Hubungan emosionalnya kuat apa rendah? Kuat ya? Nah, orang yang sedang jatuh cinta, saling tatapnya, itu lama atau singkat? Selama. Nah, ketika Anda ingin bagaimana komunikasi Anda mempengaruhi, kan tujuan kita adalah bagaimana menciptakan efek emosional yang kuat. Ya. Efek emosional yang kuat. Sehingga apa? Kita mulailah dari bagaimana menciptakan komunikasi mata yang intens. Dan komunikasi mata ini sesuatu yang istilahnya apa? Yang ya teman-teman pasti, saya yakin lah, sering mengalami atau pernah mengalami. Misalnya contoh lah, nggak usah sama misalnya lawan jenis. Tapi sama soulmate. Ada nggak teman-teman punya soulmate? Teman dekat. Teman dekat itu. Teman dekat, teman akrab gitu kan. Ya, pokoknya kemana-mana dekat sekali itu. Kadang-kadang kita sama orang itu cuma saling natap saja. Misalnya, ada satu objek kita lihat. Kemudian kita pengen tahu pendapat dia bagaimana. Atau mau nyamain pendapat. Kita ngeliat ke dia. Lama itu kita ngeliatnya. 5-10 detik. Sambil natap, tapi sambil senyum-senyum. Sambil ngasih kode. Nah, itu yang terjadi apa? Kita sudah punya pengaruh kuat terhadap orang itu. Maka dari itu, kita bangun itu. Kebiasaan menatap orang secara intens, secara dalam, berkomunikasi dengan mata. Itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk menginfluence dia. Komunikasi kita akan kuat. Yes, kalau bahasa lainnya apa ya? Kode-kode ya, ngasih kode lah. Ya, atau kayak misalnya mungkin kalau waktu pacaran itu apa ya? Ngelirik-lirik lah, ngelirik-lirik, pandang-pandangan lama. Nah, makin lama
ada kesempatan tuh, sinyal itu tidak hanya nyampe ke mata dia, tapi turun ke hati. Nah, kalau udah kena ke hati, ya kita sudah bisa influence dia. Dalam konteks apapun. Ya, contoh misalnya ketika kita mau jualan. Ya beda kan ketika misalnya kita jualannya, contoh orang jualan dia basa-basi aja lah, pokoknya fokusnya ke orang lain dan sebagainya. Ya, profilnya kurang dapat. Ya. Jadi, ini emosionalnya tinggi. Emosional tinggi itu yang jadi fokus kita. Nah, emosional tinggi itu ada dua. Ketika kita menghibur orang lain merasa senang, feel-nya ke kita ada nggak? Dapat ya. Tapi apa? Itu terjadi dengan intensitas yang itu tidak bisa membuat orang tergerak. Karena fokus kita dalam berkomunikasi ketika kita menghibur, itu bukan orang itu, tapi diri kita. Biasa orang ketika menghibur orang lain, apa yang dilakukan? Ya dia melakukan itu untuk apa? Untuk dirinya itu. Orang nyanyi di acara pesta. Orang misalnya melucu. Itu bukan untuk orang lain. Tapi untuk siapa? Untuk diri dia. Ya, biar dia senang juga kan. Orang melucu itu bukan untuk membahagiakan orang kadang-kadang. Untuk membahagiakan dirinya. Nah, dan itulah kenapa kemudian itu tidak memberikan dampak untuk membuat orang beraksi. Tapi kalau kita mau buat orang beraksi, fokus ke area sebelah kanan ya. Karena inspirasi ataupun perintah, fokusnya itu adalah kepada orang lain, kepada audiens. Bukan pada diri kita. Nah, kita kembali lagi. Tadi yang pertama adalah lakukan komunikasi mata. Kemudian, yang selanjutnya, pastikan saat kita berkomunikasi secara offline, kita memperhatikan apa? Bagaimana posisi tubuh kita. Ya. Posisi tubuh kita. Kalau posisi tubuh kita, memang idealnya apa? Dalam berkomunikasi, sebisa mungkin kalau Anda bisa berdiri, berdirilah. Karena berdiri itu justru bisa membuat energi Anda keluar. Auranya muncul. Ya, dibandingkan sekedar duduk. Jadi, berdirilah dan kemudian perluas area nyamannya. Maka itu akan membuat pengaruh Anda kuat. Nah, jadi, contoh begini misalnya. Ketika kita berhadapan dengan orang. Nah, usahakan ketika kita berhadapan dengan orang lain, tidak ada sesuatu yang menghalangi diri kita dengan orang lain. Jadi, apakah kita mendekat ataupun kita singkirkan hal-hal yang menghambat itu akan membuat efek pengaruh kita jauh lebih kuat dibandingkan ketika ada sesuatu yang menghalangi. Makanya ya sangat tidak disarankan kalau kita ngobrol dengan orang lain, kita menggunakan proses seperti ini. Ya, kita ngobrol dengan orang lain itu, misalnya oke, halo Christine, Kak Christine, gimana kabarnya? Nah, pengen membangun relationship, pengen ngobrol dengan orang lain, tapi kalau posisi tangan kita seperti ini, itu memberikan kesan apa? Kita itu defensif, kita itu tidak nyaman membangun relation. Kita menggunakan tangan kita sebagai barrier. Ya, sebagai apa? Penghalang kita dengan mereka. Supaya kita merasa apa? Tetap safe. Tapi kalau kita pengen bagaimana menginfluence orang lain, ya kita harus buat diri kita terbuka gitu. Sehingga orang merasa dia terbuka dengan saya pun merasa terbuka dengan dia. Walaupun memang butuh kita memperhatikan step-stepnya. Step-step dalam artian, kalau kita dengan orang tersebut terlalu banyak hal yang berbeda, maka upayakan pendekatannya slow, pelan. Jangan udah jelas-jelas misalnya mungkin seragamnya beda. Saya pakai MU, dia pakai Barcelona. Kita mau persuasi dia, mau tiba-tiba aja kita dekatan sama dia kan. Nah, kita mendekat ke dia itu bisa jadi apa? Kesan di dia, orang kok tiba-tiba berada di area nyaman saya, itu dia berada di teritori saya. Nah, itu bisa mengganggu. Tapi kalau sudah sama-sama seragam, ya mau dekat, sedekat apapun, kadang-kadang itu lebih mudah. Nah, jadi, tips yang kedua adalah usahakan teman-teman semua, kalau ketika berkomunikasi ya bisa berdiri, dan kemudian lapangkan
areanya teman-teman, sehingga apa? Teman-teman bisa berkomunikasi secara langsung, secara total. Nah, lainnya apa? Terkait dengan gerak tangan. Nah, gerak tangan kadang-kadang juga sangat mempengaruhi ketika kita menginfluence. Nah, dalam komunikasi, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal. Kalau menurut Profesor Mahrebian, komunikasi verbal itu hanya 7%. Sisanya 93% itu merupakan komunikasi non-verbal yang terdiri dari dua hal, secara vokal maupun visual. Nah, tapi kita akan coba bahas fokus kepada hal yang visual. Nah, tangan kita menurut para ahli adalah alat komunikasi pertama yang kita gunakan sebelum kita berbicara. Masih ingat nggak? Atau ketika kita punya bayi? Coba perhatikan. Ketika kita punya bayi, bayi itu kan istilahnya apa ya? Sebelum dia bisa berbicara, dia berkomunikasi nggak dengan orang tuanya? Berkomunikasi. Misalnya, kita ngelihat bayi kita gini. Apa itu kira-kira yang punya anak? Dia isap jempolnya. Atau tangannya kadang-kadang kalau bayi ya sudah sudah masuk lapar. Ya, tanpa anak itu, bayi itu bicara, kita sudah nangkep, oh anak ini lapar. Atau misalnya dia tangannya apa? Kayak menjangkau-jangkau. Pengen digendong gitu kan. Atau misalnya dia melap wajahnya. Itu adalah bahasa pertama kita berkomunikasi sebelum kita bisa berbicara. Sehingga apa? Ya, kita harus juga bisa mengoptimalkan gerak tangan ini di dalam kita berkomunikasi. Nah, ini ada tips yang bisa teman-teman gunakan, dan ini banyak digunakan oleh para tokoh dunia, termasuk Obama. Teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman coba nonton ya pidato Obama ketika berhadapan dengan McCain, maka ada teknik gerak tangan yang kemudian dia lakukan yang itu mempengaruhi akhirnya apa, membuat kemenangannya besar. Jadi, secara prinsip seperti ini. Kalau kita menggerakkan tangan, ya, kita menggerakkan tangan seperti ini apa yang terjadi? Kita menarik, kita mengarahkan energi, kita mengarahkan pesan itu ke arah kita. Ya kan? Jadi misalnya, sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, itu penting untuk Anda miliki. Nah, coba perhatikan. Walaupun saya menyebutkan sesuatu ya, ketika saya gerakkan tangan saya ke dada saya, ke arah saya, ada bahasa non-visual, non-verbal yang kemudian muncul di dalam benak kita. Terbangun satu analogi, satu komunikasi, satu kesan. Oke, saya hebat, saya luar biasa, saya baik, saya besar. Dan orang secara sadar tidak tahu itu. Atau misalnya, sesuatu yang buruk, yang jelek, yang bobrok, itu butuh kita hindari. Nah, yang kita lakukan apa? Kita meletakkan itu di samping. Nah, ini namanya sebenarnya adalah teknik analog marking. Nah, Obama ketika dia kampanye di dalam debat, itu yang dia lakukan. Jadi ketika dia berbicara tentang hal yang positif apapun, bahkan termasuk yang orang lain lakukan, ya, diarahkan ke dirinya. Diarahkan ke dirinya. Diarahkan ke dirinya, sehingga apa? Di dalam benak orang, hal-hal yang positif, hal yang baik itu dilekatkan ke dirinya. Tapi ketika dia bicara tentang hal-hal yang jelek, hal yang buruk, pas di sampingnya itu ada pesaingnya, diarahkan. Ini contoh saja ya, misalnya ya. Kalimatnya nggak persis seperti itu. Amerika sekarang harus bertumbuh. Kita harus menjadi lebih baik lagi. Kita harus lebih maju. Kita harus lebih sejahtera. Kita harus pilih yang betul-betul terbaik untuk bangsa kita. Untuk negara kita. Kita harus
keluar dari yang namanya kebodohan. Nah, jadi anggap saya ini ada temannya ya. Nah, sini. Ada nggak ini? Oke, kita harus keluar dari kebodohan. Kita harus berantas korupsi. Kita harus buang jauh-jauh ketidakpastian. Nah, jadi hal yang negatif itu diarahkan ke rivalnya. Dan itu mencuci otak. Mencuci otak yang melihatnya, dan kemudian itu yang membuat dia menang. Oh, bagi yang mungkin di sini ada nggak yang masih jomblo, kan? Ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Oke, jadi contoh misalnya, Anda pengen PDKT nih ke seseorang. Orang tersebut, oke, misalnya mungkin bisa jadi sudah punya pacar atau belum punya pacar. Tapi Anda bisa gunakan pendekatan ini. Anda ngobrol dengan dia. Hai, namanya siapa? Oh, namanya si Ani. Oke, Ani lah. Oke, Ani, udah punya pacar belum? Belum katanya. Boleh tahu nggak, kamu kalau pengen punya pacar yang seperti apa? Nah, boleh teman-teman coba tuliskan di kolom chat. Kalau pertanyaan ini tiba di teman-teman, pengen punya pacar yang seperti apa? Ya apa sajalah misalnya. Yang apa? Ayo. Boleh nggak kalau orang tanya begitu? Kira-kira nih kalau kamu punya pacar, kamu pengen punya pacar yang seperti apa misalnya? Oh, yang komunikatif misalnya. Oke. Oh, yang komunikatif ya. Nah, pas dia sebut komunikatif, arahkan tangan kita ke diri kita. Oh, kamu suka yang komunikatif ya? Dan pastikan dia lihat. Apalagi? Yang baik hati. Oh, kamu cari pacar yang baik hati. Apa lagi? Yang ngomongnya nyambung. Oh, ya, ya, ya. Oh, senang yang ngomongnya nyambung, ramah, peduli. Kurang dari 1 menit, pesan Anda nyampe itu. Dan bayangkan, apa yang orang itu inginkan, cari, dan itu semua ada di diri Anda. Masa sih dia kemudian nggak jatuh hati? Nah, kalau kita mau jualan pun sama. Apa sih yang Bapak butuhkan dari sebuah produk? Saya butuh produk itu ada jaminannya. Oh, yang ada jaminannya ya Pak. Apalagi Pak? Yang oke, kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Nah, kita nggak bilang kualitas kita bagus dan sebagainya. Cuman kita mengarahkan itu. Jadi bahasa nonverbal itu impact-nya luar biasa ya untuk kemudian bagaimana membantu kita untuk menyampaikan sebuah ide dan gagasan. Ya, jadi ada banyak teman-teman semua ya teknik, tapi pada prinsipnya, wah keren nanti penolakan. Pada prinsipnya ya, kalau Anda ingin bagaimana bisa menginfluence, berkomunikasi yang mempengaruhi, ya tadi, manfaatkan gerak tubuh. Nah, kita kembali lagi ke bahasa ketika kita dalam konteks online ya. Nah, online itu kan ya kita hanya bisa berkomunikasi ini kan. Ya paling tidak wajah dengan wajah lah. Nah, sehingga Pak, ketika wajah dengan wajah yang kita munculkan dan berkomunikasi ini sangat-sangat terbatas impact influence-nya. Kenapa? Karena ekspresi wajah itu ya kita hanya bisa menyampaikan pesan melalui ekspresi wajah. Nah, jadi usahakan teman-teman kalau misalnya mungkin berkomunikasi, upayakan agak-agak sedikit menjauh sehingga apa? Gerak tangannya tampak. Nah, oke, gerak tangannya tampak. Dari gerak tangan yang tampak, teman-teman bisa apa? Menguatkan pesan demi pesan yang diberikan, ya. Jadi, kita kembali lagi karena tadi itu saya jadi teringat kekuatan tangan ini juga pengaruh. Oke, jadi gerakan tangan. Nah, jadi kita sudah dari postur, kemudian body movement. Nah, sekarang kita ke aspek lainnya yang itu penting kalau Anda ingin bagaimana menginfluence orang, berkomunikasi yang mempengaruhi, yaitu perhatikan cara Anda berbicara. Nah, cara Anda berbicara sebenarnya ada beberapa konteks lah. Yang pertama adalah ya dari artikulasinya coba usahakan jelas ya. Nah, nggak usah buru-buru, nggak usah cepat-cepat. Kemudian nadanya itu naik, nadanya semangat ya.
ada energi. Ada energinya itu. Jadi suaranya boleh kita buat deep, dalam, tapi ada intonasi, ada nada, ada energi. Ya. Kalau saya tanya teman-teman, teman-teman merasa lebih nyaman ngobrol dengan orang yang berenergi atau dengan orang yang lemah letih suwi? Kira-kira nyamannya yang mana? Ya, lebih senangnya berenergi ya. Kenapa? Karena kalau kita ngobrol dengan orang yang berenergi, rasanya kita pun ikut semangat gitu. Nah, mereka yang tidak berenergi itu kita kenal juga sebagai apa? Vampir energi. Terasa nggak teman-teman? Kalau lagi dekat dengan orang yang sedih, sukanya ngeluh, kemudian suka menyalahkan, stres, itu rasa-rasa energi kita kesedot. Pernah ya? Saya teman kita lagi happy, tiba-tiba teman kita datang. Ya dia dengan ekspresi begini aja. Kita rasa-rasanya kayak disedot energi kita itu. Jadi ikut bad mood gitu ya. Jadi pencuri energi. Makanya karena sebagian orang, normalnya orang senang dengan yang suka ataupun berenergi, kita pastikan diri kita ketika kita berkomunikasi, suara kita, nada kita berenergi. Mainkan temponya, mainkan vokal. Nah, tapi khusus untuk menginfluence, satu tips yang penting yang butuh kita latih, yang saya ingin teman-teman coba latih dari sekarang. Pastikan ketika berkomunikasi, teman-teman praktekkan ini. Gunakan jeda. Gunakan jeda. Orang-orang yang karismatik, yang pengaruhnya kuat, yang betul-betul membuat kita tertarik itu adalah mereka yang sangat mahir ketika berbicaranya apa? Menggunakan jeda. Mereka bicara itu nggak kemudian wah ya, tapi mereka oke. Kadang diam, kadang ketika menyampaikan sebuah ide, mereka seperti melihat ke salah satu sudut sebentar dan kemudian melanjutkan cara dia berbicara. Nah, itu teknik sebenarnya. Teknik bagaimana kita menarik perhatian, membuat orang penasaran, dan akhirnya apa? Pengaruh kita terhadap dirinya lebih kuat lagi. Jadi powerful lagi. Ya. Teman-teman tahu nggak kenapa kemudian kalau di film India tuh, ada yang senang nonton film India nggak sih? Saat tokohnya mau dimunculkan, gerakannya diperlambat. Sampai kibasan rambut itu ya jatuhnya pelan-pelan. Bahkan nengoknya pun pelan-pelan. Dan ketika pelan-pelan, ini menciptakan sebuah efek karismatik. Menginfluence yang kuat itu. Ada jeda itu. Tapi kalau misalnya, kebayang nggak, tokoh utamanya datang muncul, kecuk, kemudian jadi nggak ini ya, nggak menarik. Nah itu contohnya. Jadi bicara, jangan takut bicara tenang, pelan, dan gunakan jeda. Maka itu akan membuat kita apa? Jadi bisa menginfluence orang. Nah, itu dari bagaimana kita berperilaku, cara berkomunikasi yang bisa mempengaruhi. Karena ada dua nih pendekatannya, dari kita berperilaku, dari pendekatan kita berkomunikasi. Agar kemudian bisa menghasilkan ikatan emosi yang kuat. Jadi kita sudah bahas dari komunikasi mata, kemudian apa lagi? Oke, berdirilah, gerak tangan, hilangkan hambatan, hingga ke suara. Nah,
Cara kedua, untuk meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi kita sehingga bisa menghasilkan efek koneksi emosi yang kuat, itu adalah dengan menyisipkan konten yang kita sampaikan dengan sesuatu yang bisa memicu emosi. Ya, menghadirkan emosi. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah story, cerita. Orang akan mudah kita sentuh hatinya itu melalui cerita, bukan data. Ya, manusia itu senang dengan cerita. Jadi ketika kita cerita, maka itu akan kemudian memunculkan satu konektivitas yang kuat terhadap emosinya. Apalagi kalau ceritanya kita desain. Teman-teman pernah nggak misalnya dengar orang cerita, akhirnya ikut terbawa dengan cerita itu. Kalau ceritanya semangat, kita jadi semangat. Ceritanya menginspirasi, kita jadi terinspirasi. Ceritanya sedih, kita jadi ikutan sedih. Nah, apapun bentuk ceritanya, cerita itu telah kemudian menghasilkan satu hubungan emosional yang kuat, dan ketika hubungan emosional itu kuat, kita sudah berada di jalur yang tepat untuk menginfluence dia itu. Ya, jadi itu cerita yang pertama. Yang kedua, Anda bisa gunakan humor. Ya, humor. Ya, humor itu walaupun efek emosi yang dimunculkan adalah senang, bahagia, tapi bikin ketagihan. Dan orang akhirnya apa? Ketika dia ngerasa dekat dengan kita, kalau misalnya kita punya hal yang kemudian bikin dia happy, dia akan jauh merasa lebih nyaman. Dan emotional connection kita akan tinggi ketika kita sisip apa yang kemudian ingin kita sampaikan dengan humor. Kemudian, Anda bisa juga gunakan analogi. Nah, analogi ini juga punya impact, punya dampak pada bagaimana terpicunya sebuah emosi. Ya. Analogi itu apa ya? Perumpamaan ya. Ya, jadi kasih perumpamaan itu. Jadi misalnya, oke, apa yang kita kerjakan ini ibaratnya kita sedang membuat sebuah perahu. Kita menjadi bagian dari tim Nabi Nuh. Jadi orang bilang ini mustahil, orang bilang ini gila. Bikin perahu di atas gunung. Tapi kita tahu kisahnya. Bahwa perahu inilah yang kemudian menyelamatkan umat manusia dan kehidupan yang ada. Bayangkan Bapak Ibu semua, teman-teman. Ketika kita gunakan analogi ini, orang yang kita ceritakan, dia semangat nggak? Dia langsung bisa merasakan bagaimana, oh berarti apa yang dia lakukan ini sesuatu yang penting sekali gitu. So dia jadi terinspirasi, jadi excited untuk melakukan gitu. Jadi Anda bisa gunakan analogi, perumpamaan misalnya. Coach. Kemudian selanjutnya gunakan contoh, referensi. Itu juga bisa membuat ada konektivitas emosi. Ya, jadi ketika berbicara, kadang-kadang ada hal-hal yang memang butuh kita kasih contoh. Ya, kita kasih contoh untuk apa? Memberikan sebuah pemahaman yang lebih kuat, lebih maksimal. Ya, ketika saya ceritakan tentang gerak tangan, ya saya yakin dan percaya contoh pengaplikasian bahasa nonverbal gerak tangan ketika misalnya dipraktekkan oleh Obama, ketika Anda gunakan untuk PDKT pada seseorang, itu akan melekat kuat. Ya, karena apa? Saya kasih contoh dibandingkan sekedar diinformasikan. Dan yang terakhir kita bisa gunakan untuk menggait pengaruh ataupun emosi orang ketika kita berkomunikasi dengan mereka adalah kasih gambaran, kasih visualisasi. Nah, ingat, manusia itu memproses segala sesuatu itu dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar. Dan setiap gambar yang muncul di dalam benak kita, itu ada aspek emosinya, ada impact emosinya itu. Nah, ketika kita berikan gambaran yang spesifik, bisa memicu perasaan yang spesifik,
maka ini akan memberikan dampak yang spesifik pada pengaruh kita. Oke, nah itu ya hal-hal yang bisa saya sharingkan pada sore hari ini. Silakan, kita masih punya waktu 16 menit. Boleh kalau ada yang mau bertanya, ya kita diskusi. Sudah ada pertanyaan, Coach, di kolom chat. Oh, sudah ada ya? Oke. Boleh. Dari siapa nih? Yang Ibu Maria. Ibu Maria ya. Kita mulai dari Ibu Maria. Yang mana? Jeda yang ideal berapa detik kira-kira? Kalau kelamaan kesannya lemot. Oke. Jedanya yang ideal berapa detik? Kalau kelamaan kesannya lemot. Sebenarnya kesan lemotnya itu bukan dihasilkan oleh berapa lamanya, tapi ekspresi wajah. Ya. Kalau Anda misalnya berpikirnya kasih jedanya lama, tapi ada ekspresi serius, orang akan menunggu itu. Tapi kalau misalnya itu lagi mikir, sama-sama mikir, tapi mikirnya dari ekspresinya yang satu kelihatan serius, tapi satunya kayak bengong. Akhirnya apa? Membuat kesan yang berbeda. Jadi yang pertama sebenarnya kita jangan fokus ke berapa lamanya. Memang idealnya tapi tetap harus ada ya. Nah, jadi 3-5 detik itu. Oke. Bapak Ibu semua. Baru ngobrol. Nah, 3-5 detik. Nah, kalau saran saya latihan dulu 5 detik. Sama tetap mata tadi, 5 detik dulu. Kalau kita sudah latihan 5 detik, bikin 3 detik gampang. Kalau bikin 3 detik latihannya, suruh 5 detik pasti jadi berat itu. Oke. Nah, jadi misalnya ketika kita mau kasih jeda tapi sambil lihat matanya. Komunikasi. Jauh justru memberikan apa? Impact yang lebih kuat itu. Jadi misalnya begini. Begini loh, Bu. Lihat aja orangnya. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ngobrol. Orang nunggu gini loh, Bu. Selanjutnya, gitu ya. Nah, itu kan orang, apa sih? Parah. Kayak malu-malu, kayak nggak jalan gitu. 5 detiknya bikin kita greget, ini apa sih gitu. Tapi gini loh, Bu. Kita ngelihat sambil komunikasi mata. Yang ingin kita bahas itu adalah seperti ini. Orang kan jadi penasaran ya. Tapi ekspresinya mendukung. Ya, jadi seperti itu ya, Kak Maria ya, Bu Maria ya. Jadi ekspresinya yang akan kemudian menentukan kesannya, bukan berapa lamanya. Ini bagaimana Bu Maria, ada pertanyaan? Teman-teman tahu nggak? Sekarang itu yang lagi viral. Ya, silakan. Ada dari Ibu Linda. Oke, Ibu Linda. Bukankah terkadang tiap-tiap orang berbeda? Ada yang jika tidak diberikan perintah alias dikeraskan, tidak akan jalan. Sebaliknya ada yang dilihatin dengan eye contact aja sebentar langsung grogi. Yes. Jadi setiap orang beda-beda, betul. Nah, kita mencari pendekatan mana yang kemudian itu bisa optimal untuk mempengaruhi. Orang yang ketika kita lihat saja dia langsung bergerak, langsung action, atau kita perintah dia langsung action, maka komunikasi kita berada pada komunikasi perintah. Dan komunikasi perintah itu kalau untuk tujuannya membuat orang bertindak, yes. Hanya saja kelemahannya apa? Dia low emotion, hubungan emosinya rendah. Orang kadang-kadang ikut perintah kita, tapi sebenarnya dia tidak suka. Orang ikut apa yang kita suruh, tapi dia ngedumel gitu. Ya karena kamu bos itu kan, coba aja kalau bukan bos mana mau gitu.
Nah, misalnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada perasaan yang tidak nyaman. Nah, makanya kita belajar dengan cara ini. Kalau orang yang kita perintah dia langsung action, bagaimana kita ubah pendekatan kita, oke, supaya dia ikut perintah kita didasarkan karena dia memang senang, suka, dan terinspirasi untuk melakukan itu. Ya, kita belajar untuk membawa pendekatan kita ke inspirasi. Orang yang misalnya, oke, selama ini dia ya harus dimarahi dulu untuk kemudian melakukan sesuatu, ya kita butuh carikan. Betul, orang beda-beda, tapi pada prinsipnya kita bisa menemukan cara untuk menggerakkan orang. Nah, inspirasi ini tidak selalu hal yang baik. Nah, prinsipnya adalah sesuatu yang menggerakkan emosi. Kalau sesuatu itu bisa membuat dia senang, ya kita inspirasikan dia sesuatu yang membuat dia senang. Tapi kalau misalnya dia orangnya terinspirasi untuk menghindari derita, ya kita inspirasi dia dengan hal yang membuat dia bisa terhindar dari derita. Jadi seperti itu ya, Bu Linda. Oke, ada lagi pertanyaannya? Di kolom chat sudah habis, tapi barangkali kalau ada yang mau langsung bertanya, silahkan dibuka saja mic-nya. Pak Rian barangkali mau bercerita. Silakan Pak Rian, Pak Adi, Pak Danielson, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Belum ada, Coach. Belum ada ya? Saya Coach, saya mau bertanya. Oke, silakan Pak Rian. Oke, jadi bagaimana? Jadi ketika kita memberikan inspirasi kepada orang lain, tapi orang lain itu justru menganggap kita itu lebay. Nah, kira-kira gimana cara mendekatinya? Kalau kita kemudian memberikan inspirasi kepada orang lain dan kemudian orang menganggap cara kitanya lebay, nah bisa jadi ada kesalahan di diri kita dalam artian kita tidak melakukan pendekatan dengan tepat terhadap orang itu. Nah, penting kita untuk sebelum menginfluence orang, kita tahu dulu orang ini seperti apa, orang ini karakternya bagaimana, orang ini kecenderungannya apa gitu. Nah, jangan sampai kita misalnya sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi kita tiba-tiba kemudian sok ngasih tahu. Nah, itu kadang-kadang membuat orang, ini enggak lah seperti itu. Dan itu case-case yang bisa terjadi. Nah, sikap kita bagaimana? Ketika itu terjadi, kita misalnya kita ngasih inspirasi ke orang itu, ya maka dan dia anggap kita lebay, maka yang butuh kita lakukan ya kita kembalikan dulu itu. Apa niatan kita menginspirasi dia? Nah, inspirasi ini kadang-kadang misalnya seperti ini ya. Kita bisa menginspirasi orang pertama dari perilaku kita. Ya. Kita kasih contoh saja itu. Ya, kita kasih contoh saja. Kita kasih model buat dia tiru gitu. Tanpa kemudian kita kasih kata-kata, nah, orang bisa kemudian berubah dari melihat contoh di sekitar. Kemudian, kalaupun kita bercerita, kemudian kita menginfluence dia dengan kata-kata, maka buat sesuatu itu menjadi tidak terlihat, ya, tidak tampak, tidak mudah ditebak gitu. Buat dia merasa bahwa dia tidak sedang diinspirasi. Karena kalau misalnya kita menginspirasi orang dengan menyebutkan, saya akan menginspirasi kamu, justru itu tidak akan membuat orang terinspirasi. Justru dia, gitu kan. Tapi misalnya mungkin, Anda sampaikan saja itu, cerita gitu, ataupun gunakan analogi, gunakan contoh yang orang nggak sadar bahwa kita sedang menginspirasi dia. Nah, inspirasi itu teman-teman kadang-kadang apa? Ya, jadi betul, jadi langsung bilang. Justru inspirasi itu hadirnya
ketika dia tidak mudah ditebak ataupun tidak diprediksi, jauh lebih powerful, jauh lebih membuat orang excited. Karena apa? Seakan-akan dia yang menemukan sendiri. Maka beda. Feel-nya ketika kita berubah karena kita akhirnya menemukan alasan kenapa kita harus berubah, dibandingkan dengan kita berubah karena apa? Dinasehati. Iya. Ya. Dinasehati kan bukan diperintah. Iya kan? Hanya dikasih saran dan sebagainya. Tapi ketika dikasih saran itu kan rasanya Saran yang memaksa ya, Coach. saran yang memaksa, saran yang kemudian ya akhirnya membuat kita ngerasa oke, there's something wrong dengan saya dan kemudian ya saya harus berubah. Tapi kemudian ketika misalnya muncul kayak semacam ilham itu, oke, kok saya begini terus sih, saya nggak pengen begini terus oke, saya harus berubah misalnya muncul dari dalam diri sendiri. Nah itu jauh lebih powerful. Nah makanya jadi kadang-kadang pendekatan kita pun bisa di-create seperti itu, tidak secara langsung, tapi kita upayakan itu melalui hal-hal yang sifatnya tersirat. Dia harus rajin mengemas ya. Ya, betul. Butuh ilmu mengemas. Ya, oke. Keren. Thank you. Baik. Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sebelum kita akhiri ya, masih ada sisa waktu 5 menit. Nah, saya ingin teman-teman semua, agar proses pembelajaran kita maksimal, paling tidak teman-teman sekarang coba sharing apa satu hal yang paling melekat, paling nancap di dalam pikiran teman-teman dari sesi kita sore ini. Nah, tuliskan di kolom chat. Nah, ketika Anda tuliskan, Anda sebenarnya sedang mengulang. Dan ketika sedang mengulang, itu akan menguatkan pesan itu ke dalam memori kita. Pesan itu akan tertanam di dalam sistem saraf kita dan kemudian satu ketika kita butuh, maka dia akan muncul. Silakan tuliskan. Wah, udah banyak nih, Coach. Udah banyak ya. Pak Rizal, berkomunikasi dengan tubuh. Ini Ibu Marianya ada 2 ya? Betul. Ya. Nah, ini dari Ibu Maria, perlu tatapan mata, gerakan tangan ketika berkomunikasi, inspirasi supaya orang menangkap pesan kita. Oke. Dari Ibu Purwati, penanda saat berbicara itu penting. Bu Christine, berkomunikasi untuk meningkatkan rasa aman dan emosional. Nah, ini Ibu Maria satu lagi nih, Bu Maria Magdalena, berbicara harus ada jeda. Ini udah ada beberapa yang memilih juga ya, ini menancap nih diingatan tentang jeda. Udah sampai Ibu Maria Magdalena. Oke, terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu semua, semoga sesi sore kita ini bermanfaat, kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kebaikan Anda, kebaikan hati Anda, bisa Anda sebarkan, Anda tebarkan, dan kemudian membawa kebaikan yang lebih luas dan lebih besar lagi di sekitar kita. Hanya dengan berbuat baiklah, maka kemudian kita bisa membuat kehidupan di sekitar kita menjadi baik. Menunggu sesuatu yang baik datang tidak akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Tapi kita yang harus melakukannya terlebih dahulu. Saya Ronald Tagalong mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada
Bu Christine, Betty, Pasar Ibu, kemudian Bu Hani, Bu Parian, Bu Linda, Bu Purwati, kemudian Rina Safitri, Pak Rizal, Pak Anyan, Bu Nurhayati, Bu Maria, dan Ibu Maria, serta Pak Adi. Semoga kita bisa ketemu di sesi silang lainnya. Saya Ronald Tagalung, undur pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank kasih, you Coach. semua. Makasih.